Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Alina Latifah. Pada video kali ini kita akan belajar bab 1 bilangan. Bilangan ini ada pada kelas 7 semester 1. Oke, untuk mendukung channel ini jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oke, kita akan belajar ini yang pertama membandingkan sama menjumlahkan. Di video-video nanti selanjutnya kita akan mempelajari ini semua ya. Oke, pada video kali ini kita akan hanya dua saja, membandingkan dan menjumlahkan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Ada yang tahu bilangan bulat seperti apa? Oke, kita akan coba mengulas apa sih bilangan bulat. Oke. Nah, silahkan teman-teman, adik-adik semuanya, kalian perhatikan di sini. Ini yang dimaksud dengan apa? Ini yang dimaksud dengan garis bilangan. Oke. Coba amati bilangan asli, bilangan cacah, dan bilangan bulat. Oke, perhatikan ya di sini. Bilangan asli yaitu 1, 2, 3 ya, itu ya. Oke, dan seterusnya. Bilangan cacah berarti dimulai dari berapa? Dari 0 ya, dari 0. Terus bilangan bulat. Nah, jika bilangan bulat ini ada bilangan negatifnya, ada bilangan nolnya, ada bilangan positifnya. Nah, berarti bilangan bulat itu memuat bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Artinya nih, ini kan disebut dengan apa? Dengan garis bilangan. Oke, ada pertanyaannya gini, apakah garis bilangan hanya ini? Apakah jarak? Coba kalian perhatikan jaraknya. Ini berapa jaraknya? 1 ke 2 jaraknya berapa? 1 ya. 2 ke 3 1. Artinya dia memiliki jarak yang sama semuanya, 1. Bu, apakah hanya jaraknya boleh 1 aja apa boleh yang lainnya? Gimana jawabannya? Boleh ya, asalkan sama jaraknya. Misalkan dari 2, misalnya kalau mau jarak 2, berarti dari 2 ke 4, dari 4 ke 6. Nah, begitu, asalkan jaraknya itu sama. Oke ya. Oke, jadi dapat dikatakan bahwa himpunan bilangan asli merupakan himpunan bagian dari bilangan bulat. Letak suatu bilangan bulat pada garis bilangan. Nah, ini ya letaknya. Bisa ya? Oke, selanjutnya. Nah, di sini tadi pengertian, lalu membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Kalian pasti bisa ya membandingkan umur adik dan umur kakak. Pasti tuan siapa? Tuan kakak ya? Nggak mungkin. Umur anak dan umur ibu. Pasti mudaan siapa? Umur anak ya, seperti itu ya, bisa ya. Nah, ini juga sama seperti yang lainnya ya. Nah, kita akan coba membandingkan ini menurut garis bilangan. Ini 0, oke. Semakin ke kanan semakin apa? Coba lihat. 1, 2, 3, 4. Oh, berarti semakin ke kanan semakin besar ya. Semakin besar. Ini maksud ini apa coba? Maksudnya adalah tak hingga ya, sampai 5, 6, 7 dan seterusnya. Nah, di sini semakin ke kiri. Nah, semakin ke sini semakin apa? Semakin kecil ya. Membandingkan bilangan digunakan sebagai dasar untuk mengurutkan besaran-besaran bilangan. Mengurutkan beberapa bilangan bulat pada dasarnya adalah menuliskan bilangan bulat secara terurut. Oke, jadi kalian bisa ya kalau mengurutkan, coba urutkanlah. Nah, pasti bisa ya. Ibu paham, pasti kalian harus belajar dan terus belajar ya. Selanjutnya, nah di sini kata-kata membandingkan, coba perhatikan. Lawan suatu bilangan bulat. Nah, apakah bilangan juga mempunyai lawan? Nah, apakah tidak hanya manusia? Ternyata bilangan juga mempunyai ya. Oke, perhatikan. Setiap bilangan bulat mempunyai lawan. Lawan dari A adalah negatif A. Oke, perhatikan. Contoh, lawan dari negatif 5 adalah ini ya. Lawan negatif 5 adalah set. Nah, berarti lawannya apa? Positif ya. Nah,
Di sini lawan dari positif 17 berarti lawannya apa? Negatif 17 ya. Meskipun di sini tidak tertulis ya karena terlalu panjang, tapi kita bisa ya. Lawan dari negatif itu positif, lawan dari positif itu negatif. Bisa? Oke, lanjutkan. Masih dalam membandingkan, urutkanlah bilangan-bilangan di bawah ini. Lalu letakkan di garis bilangan. Oke, perhatikan semuanya. Di sini contoh nomor A ya. 34, negatif 23, negatif 48, 42, 29, negatif 36. Oh, ternyata di sini ada dua bilangan. Ada bilangan bulat yang negatif, ada bilangan bulat yang positif. Kita kelompokkan dulu ya. Oh, ini yang negatifnya ternyata ini ya. 23, negatif 48, negatif 36. Yang positifnya ini, nah mana yang positifnya ini ya, ini positifnya. Nah yang negatif kita urutkan dari yang terkecil. Bu, ini 48. Kok terkecil? Karena di sini negatif, maka meskipun ini 48 tapi negatif, berarti dia jadi yang terkecil. Ini nih negatif 23 ya. Berarti negatif 23 itu apa? Lebih besar ya, berarti negatif 48 lebih kecil daripada negatif 23. Oke, lalu yang ini, yang terkecil positifnya berarti 29, 34, 42. Lalu urutkan katanya, berarti dari paling kiri ya, dari paling kecil. Negatif 48, negatif 36, negatif 23, 29, 34, 42. Bisa? Oke, lanjutkan. Lalu nomor B. Oh, ini negatifnya banyak, Bu. Negatifnya gede ya ternyata. Negatif 162. Kita tulis pada kelompok negatif berarti ya. Negatif 162, negatif 374, negatif 285 ya. Urut dari terkecil berarti yang mana? Yang paling besar nilainya mana? Berarti negatif ini ya. Ini berarti ini jadi yang terkecil nih. Nah, ini lalu ini, lalu ini kan? Oke. Lalu dari positifnya, positif berarti mana positifnya ini ya? 176, terus ini lagi 293, terus 325. Lalu tulis pada garis bilangan. Bisa? Oke, silakan kalian latihan soal. Perhatikan macam-macam es beserta suhunya berikut. Urutkan minuman dari yang paling dingin. Berarti coba tadi urutkan dulu kelompok negatif, lalu pilih dari yang terkecil, lalu yang positif, lalu tunjukkan pada garis bilangan. Itu buat soalnya ya, kalian kerjakan. Oke, selanjutnya ada operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Seperti apa sih operasi penjumlahan bilangan bulat dan operasi pengurangan bilangan bulat? Oke, kita akan coba. Nah, di sini penjumlahan bilangan bulat. Oke, perhatikan. Ini penjumlahan dengan mistar hitung. Kalian tahu kan mistar hitung? Nah, oke. Caranya. Oke, di sini ada soal negatif 4 tambah berapa? 15. Negatif 4 tambah 15. Oke, di sini berarti ya. Ini mistar A, berarti mistar yang ini simpan di sini negatif 4-nya berarti ya. Caranya, impitkan angka 0 pada mistar B dengan angka 4. Kalau menggunakan mistar berarti ya. Pada mistar A, perhatikan angka pada mistar A yang berimpit dengan angka 15. Oh, ternyata jika 0 ini dihimpitkan pada negatif 4 dan kita mencari 15, ternyata berhimpit dengan angka berapa di mistar A? Dengan angka 11. Oke, itu ya.
Atau cara yang lebih mudahnya gimana kalau operasi seperti ini? Nih, negatif 4 tambah 15. Oh, berarti dia punya 15, lalu diambil 4, sama aja sih seperti itu ya. Kita cari permudahnya. Berarti 15 dikurangi 4, hasilnya berapa? 11 kan? Nah, itu sama ya seperti itu. Asalkan, oh berarti di sini yang positifnya lebih besar. Nah, berarti positif 11 hasilnya. Bisa? Oke, kita menjumlahkan dengan garis bilangan. Nih, sama ya soalnya. Negatif 4 tambah 15 menggunakan garis bilangan. Langkah-langkahnya, dari angka 0 melangkah 4 satuan ke kiri. Iya, ini kan 0 ya. Karena tadi dimulai dari negatif 4, berarti kita melangkah sini ya. Lalu menunjukkan ke negatif 4 ya. Dilanjutkan dari angka 4 melangkah ke kanan, karena tadi positif maka dia ke kanan. Langkah 15 ke kanan, berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Oh, ternyata hasilnya berapa? 11. Bisa ya? Oke, adapun dengan cara menjumlahkan secara berlangsung. Oke, perhatikan. A tambah B ini lebih mudah ya. Maka tambah B sama. Terus, jika ada soal A ditambah negatif B, maka langsung aja A dikurangi B. Ada lagi soal negatif A tambah B, berarti negatif dalam kurung A dikurangi B. Kemungkinan ini susah ya. Ini susah. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita berlatih lagi ya. Ini nih, terus langsung contoh. Langsung ke contoh ya. Oke, 12 tambah 5. Berarti menggunakan yang mana? 12 sama 5. Ini ya. Oke, berarti negatif 12 tambah 5. Oke, berarti negatif di luar. Negatifnya kita keluarkan. Terus 12 jadi dikurang ya, dikurangi 5. Jadi berapa? 12 kurang 5? 7. Lalu tambahkan yang ini negatifnya. Jadi negatif 7. Terus ada lagi. Ini ya, ini 8, negatif 8 ditambah negatif 12. Maka menggunakan ini ya. Negatifnya dikeluarkan, kurung buka, 8 tambah 12. 8 tambah 12 berapa? 20 ya. Terus tambahkan negatif. Ya, tuh bisa. Jadi negatif 20. Bisa. Sifat-sifat penjumlahan ada yang namanya sifat komutatif, artinya pertukaran. Meskipun ditukarkan A tambah B itu akan sama, hasilnya jadi B tambah A. Yang kedua, adanya sifat asosiatif, artinya pengelompokan. Jika A dan B dahulu dijumlahkan lalu C, maka akan sama jumlah dengan B tambah C dulu, lalu dijumlahkan dengan A. Nah, seperti itu maksudnya ya. Selanjutnya ada yang disebut dengan sifat tertutup, artinya A dan B bilangan bulat maka menghasilkan bilangan bulat juga. Contoh, ada misalkan ya 2 tambah 3, 2 bilangan bulat bukan, 2 bilangan bulat, 3 bilangan bulat, bilangan bulat, maka hasilnya menjadi berapa? 5 kan? Nah, 5 itu bilangan bulat bukan? Nah, bilangan bulat juga. Bilangan 0 disebut dengan unsur identitas, artinya suatu bilangan ditambahkan 0 maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri ya. Contoh 37 tambah 0 ya hasilnya 37, maka bilangan bulat itu sendiri ya. Bisa ya. Hasil penjumlahan dengan lawannya, tadi lawannya akan 0 ya. Negatif 2 tambah 2 ya 0. 2 dikurangi 2 0. Seperti itu ya. Oke, di sini ada yang namanya operasi pengurangan. Apakah operasi pengurangan? Nah, caranya hampir mirip ya dengan operasi penjumlahan tadi. Oke, di sini ada contohnya. Cara melakukan pengurangan bilangan bulat. Oke, pengurangan A oleh B sama dengan penjumlahan A dengan lawan B. A dikurangi B itu sama dengan A tambah dikurangi atau A tambah negatif B. Contoh, 12 dikurangi 18. Maka 12 ditambah negatif 18
ya. Hasilnya berapa? Negatif 6 dari mana? Oke, kita perhatikan 18, karena di sini salah satunya negatif ya. 18 kita kurangi 12. Hasilnya berapa? 6 kan? Karena yang terbesar di sini adalah 18 dan 18 itu negatif, maka tambahkan negatif di sini. Bisa? Lanjutkan. Pengurangan pada bilangan bulat sifat tertutup. Nih, maksud sifat tertutup apa tadi? Sama ya, akan bilangan bulat itu sendiri. Nah, contoh soal. Tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan berikut ya. Oke, di sini ada negatif 67 tambah 35 tambah 54 ya. Oke, kita coba menjumlahkannya. Negatif 67 tambah 35. Oke, di sini salah satunya negatif. Berarti 67 dikurangi 35 berapa? 32 kan? 32. Karena 32 ini belum tentu positif negatif, kita lihat, oh di sini angka paling besar apa? Negatif kan? Negatif. Oh, berarti 67 kan paling besar daripada 35. Dan awalnya itu negatif, maka hasilnya jadi negatif 32. Nah, negatif tambah negatif, hutang tambah hutang, hasilnya menjadi hutang negatif ya, maka hasilnya jadi 86. Oke, di sini ada latihan soal. Suatu suhu terendah yang terjadi di kota A adalah negatif 18 derajat Celcius, sedangkan suhu tertinggi yang pernah terjadi adalah 15 derajat Celcius. Adapun suhu terendah dan suhu tertinggi yang pernah terjadi di kota B adalah negatif 27 dan 7 derajat Celcius. Di antara kedua kota itu, kota manakah yang mempunyai interval, artinya jarak suhu lebih besar? Oke, silakan dikerjakan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.